Halo teman-teman, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sindilda Firari, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai salah satu prinsip multimedia, yaitu prinsip keterdekatan waktu atau Temporal Contiguity Principle, yang saya kutip dari bukunya Meyer yang berjudul Multimedia Learning Second Edition. Definisi prinsip keterdekatan waktu. Menurut Meyer dalam bukunya, ia mengemukakan definisi prinsip keterdekatan waktu adalah gagasan bahwa kata-kata dan gambar yang sesuai harus disajikan pada waktu yang sama. Artinya, sebuah materi disajikan dengan dukungan teks, dukungan narasi, dukungan gambar, video, ataupun narasi dengan cara ditampilkan dalam satu waktu. Jadi bukan ditampilkan secara bertahap maupun secara terpisah. Contoh, penyajian materi petir menggunakan aplikasi PowerPoint menayangkan sebuah animasi bersamaan dengan narasi yang mendukung. Jadi penyajiannya digarisbawahi bahwa animasi dan narasi itu ditampilkan secara bersamaan, bukan narasinya terlebih dahulu baru animasi, atau sebaliknya, animasi dulu baru narasi. Lalu apa perbedaan prinsip keterdekatan waktu dan prinsip keterdekatan ruang? Prinsip keterdekatan waktu itu berkaitan dengan menyajikan kata-kata dan gambar yang sesuai satu sama lain dalam satu waktu atau secara bersamaan. Sedangkan kedekatan ruang berkaitan dengan menempatkan kata-kata dan gambar yang sesuai satu sama lain pada satu halaman atau berdekatan. Prinsip keterdekatan waktu. Penerapan prinsip keterdekatan waktu dapat mengurangi beban memori yang digunakan oleh si pembelajar. Seperti kasus sebagai berikut. Kerja memori pembelajar bebannya terkurangi jika penyampaian materi dalam bentuk kata-kata dan gambar ditampilkan secara bersamaan atau simultan, sehingga pembelajar pun akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dan kerja memori pembelajar akan terbebani jika penyampaian materi dalam bentuk kata-kata dan gambar tidak ditampilkan secara bersamaan atau dalam arti disampaikan atau disajikan secara berurutan, sehingga pembelajar akan kurang mudah memahami materi yang dijelaskan. Kasus mengintegrasikan kata-kata dan gambar. Kasus pengintegrasian kata-kata dan gambar itu ada dua, yaitu presentasi simultan dan presentasi berurutan. Presentasi simultan artinya penyajian kata-kata dan gambar itu dilakukan secara bersama-sama, sehingga diharapkan mampu meningkatkan peluang untuk mengadakan representasi visual dan verbal pada waktu yang sama, sehingga pembelajar pun akan lebih mudah memahami penjelasan dari materi yang disampaikan. Sedangkan presentasi berurutan artinya penyajian kata-kata dan gambar itu dilakukan secara berurutan, jadi tidak bersama, sehingga mengharuskan pembelajar untuk menyimpan terlebih dahulu seluruh narasi dalam memori kerja sampai dengan animasinya disajikan. Sehingga pembelajar juga lebih mungkin untuk fokus pada kata-kata dari presentasi verbal daripada presentasi visualnya. Berikut saya berikan contoh simulasi multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan prinsip keterdekatan waktu. Di sebelah kiri dengan tanda centang, kita lihat bahwa penyajian narasi dan animasi ditampilkan dalam satu waktu yang sama. Sedangkan yang di sebelah kanan, penyajian presentasi berurutan dengan menampilkan narasi dulu, kemudian disusul dengan animasi dengan cara menekan tombol animasi di bagian bawah di antara tombol back dan tombol next. Implikasi prinsip keterdekatan waktu. Ketika presentasi verbal dan visual dipisahkan lebih dari beberapa detik atau ditampilkan secara berurutan,
pembelajar akan kurang mampu menerima transfer materinya daripada presentasi verbal dan visualnya itu disajikan secara bersamaan atau simultan. Presentasi simultan mengarahkan pembelajar untuk membangun hubungan antara materi visual dan verbal yang sesuai tersebut. Simpulan. Dari paparan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip keterikatan waktu sangat penting untuk diperhatikan dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif, guna meringankan beban memori pembelajar serta memudahkan pembelajar memahami materi yang disampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.